Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan pertama, kalau salah baca jadi lucu. Ini saya baca yang salah. Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikian seluruh jagat raya di hadapanmu. Kalau komanya lupa, soalnya saya sempat lupa ketika baca, kok Tuhan laksana sebutir debu? Oh salah, ada komanya. Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikian seluruh jagat raya di hadapanmu. Saya akan mulai dengan ini. Penulis kitab kebijaksanaan itu pada zaman itu pasti belum ada teknologi yang maju. Belum ada teleskop Hubble, belum ada orang yang mengirimkan satelit keluar angkasa. Tetapi dia bisa melihat bahwa jagat raya ini seperti sebutir debu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat sekarang banyak sekali foto-foto yang menunjukkan ternyata jagat raya kita itu luas sekali. Tata surya kita ini bagian dari galaksi Bima Sakti atau Andromeda. Sayang kita tidak bisa melihat di sini, itu hanya di bagian bumi agak utara atau agak selatan. Dan kita adalah tata surya ya, bukan bumi. Tata surya ada matahari dan semuanya itu hanya satu kelompok kecil dari jutaan galaksi Bima Sakti. Galaksi kita bagian dari galaksi lain yang lebih besar lagi, dan itu menjadi galaksi kita menjadi lebih kecil lagi. Ilmu pengetahuan sudah mengungkapkan itu, dan kalau kita menyadari ternyata kita itu sangat-sangat kecil, bagaikan debu. Sampai sekarang saya itu masih punya pertanyaan, sebetulnya batas jagat raya itu di mana? Mikir-mikir lama-lama, wah kalau saya pikir-pikir itu saya bisa jadi gila. Stop sudah. Karena apa? Nggak tahu. Kata para ahli, jagat raya kita itu mengembang. Tapi ada pula fenomena supernova, bintang yang meledak semuanya menjadi kecil. Luar biasa.
Siapa yang mengerjakan itu semua? Sebuah pertanyaan besar. Tetapi kalau dilandasi iman, kita tahu siapa di balik itu semua. Berikutnya, tetapi justru karena engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani dan dosa manusia tidak kau perhatikan. Tuhan berkuasa atas semuanya, maka ya dia bebas. Tetapi kebebasannya justru dia mengasihani kita manusia. Dosa manusia tidak kau perhatikan supaya mereka bertobat. Dalam kemahakuasaan yang tak terhingga seluruh alam semesta ini, dia mengasihani. Dia yang paling besar mengasihani. Kita yang paling kecil. Bacaan Injil hari ini bacaan yang sering kita dengar. Sakius. Mengenai Injil ini, beberapa waktu yang lalu saya bertemu seorang praktisi, dia coach yang bersertifikat. Yang membuat saya termenung, dia mengatakan begini, Romo, biasanya seorang pembina yang tidak terlatih, dia itu membuat pertanyaan tertutup. Maksudnya apa, Pak? Sudah makan belum? Sudah atau tidak? Kamu di mana? Jawabannya singkat-singkat dan mengarah kepada judgement, tertutup. Saya baru sadar, seringkali kita begitu. Kamu dari mana? Dengan nada yang tidak enak. Terus, Bapak, misalnya orang tua kepada anak muda yang baru datang, anaknya, sudah makan belum? Oh, itu kan kalimat tertutup. Sudah makan belum? Sebentar, nggak mungkin jawab itu. Antara sudah dan tidak. Lalu saya tanya, harusnya bagaimana, Pak? Harusnya membuat pertanyaan yang terbuka sifatnya. Misalnya, bagaimana kabarmu hari ini? Itu kan jawabannya luas. Bisa cerita panjang. Saya pernah praktek ini kecil-kecilan. Ada seorang anak yang waktu itu ya sedikit bagaimana gitu. Itu sering mabuk itu, Romo. Oh ya. Saya tidak katakan kamu sering mabuk ya. Itu kan pasti akan membuat anak itu lalu tertutup. Saya hanya bertanya, kamu dari mana? Coba ceritakan tentang kampungmu. Wah, lalu dia bisa cerita banyak sekali. Saya kesini loh. Iya, baru setelah kamu suka minum ya. Nah, ketika saya mulai masuk ke situ pelan-pelan, anak yang kelihatannya keras itu, dia mulai menangis. Oh, begini ya. Menjadi coach itu seperti ini. Ya mungkin saya belum menjadi coach yang baik ya, tetapi membuat pertanyaan terbuka yang akhirnya membuat orang itu terbuka, melihat dirinya sendiri dan mencoba ada apa dengan diriku. Besok kalau kamu pindah, janji ya jangan mabuk. Ya Romo, dan dia sambil mengusap. Selesai saya doakan, dia mencium tangan saya. Bapak Ibu, Yesus adalah super coach. Lihat, Sakius, orang berdosa toh, turun. Itu boleh. Yesus berkuasa toh. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus hanya hadir. Justru kehadiran Yesus ini yang membuka hati Sakius, akhirnya dia bertobat. Sementara orang-orang lain yang sudah antipati terhadap Yesus menutup diri, menutup komunikasi. Komunikasi terbuka yang diberikan Yesus tidak dilihat, tetapi lebih lihat bahwa Yesus itu kok senang dengan orang berdosa, sudah judgement, sudah penghakiman, lalu tidak ada komunikasi lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diajak untuk bisa membuat sebuah komunikasi dalam keluarga, dalam masyarakat, khususnya mungkin dengan anak, dengan pasangan, atau dengan siapapun yang sedang ada persoalan. Cobalah
membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia akhirnya menyadari dirinya sendiri, apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga dengan demikian dia bisa melihat solusinya ke depan bagaimana. Yesus mengajarkan kepada kita contoh yang bagus hari ini, dan itu menunjukkan pada bacaan pertama tadi, dia begitu agung, menguasai seluruh alam semesta, tetapi toh dia mengasihani kita yang bagaikan debu saja. Dia tidak menghakimi, dia mengasihani. Tema hari ini sama, sapaan kasih menghadirkan keselamatan. Maka kita juga diajak untuk menyapa dengan penuh kasih, menyapa dengan penuh kerelaan hati, tersenyum kepada mungkin orang-orang yang membuatnya terluka. Tadi pagi saya juga berkomunikasi dengan seorang ibu yang terluka. Mereka memfitnah saya gitu. Ibu, kemarahan ibu itu tidak ada efeknya bagi mereka. Malah efeknya pada ibu sendiri. Ibu akan semakin rapuh. Tapi bagaimana? Ya ibu harus belajar mengampuni. Membiarkan itu. Jangan sampai kemarahan itu malah merusak ibu sendiri, orang lain tidak rusak. Ibu marah-marah orang lain tetap saja, tetapi yang rusak malah ibu sendiri. Tapi berat Romo, yang bilang gampang ya siapa? Tidak ada. Tetapi Tuhan menuntun ibu untuk belajar sesuatu hal yang baru, mengampuni. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita membuat orang lain itu nyaman ketika kita hadir. Buatlah komunikasi pembicaraan yang membuat orang lain merasa tersapa dan bukan komunikasi yang sifatnya menghakimi. Karena kalau itu terjadi, maka tidak akan ada komunikasi, yang ada adalah hanya saling membenci. Maka marilah kita hening sejenak. Allah yang makasih, Engkau penguasa alam semesta. Alam semesta bagaikan debu di hadapan-Mu, namun dengan segala kekuasaan-Mu, Engkau justru mengasihani kami. Putra-Mu hadir, menyapa Sakius tanpa menghakiminya, membuat dia semakin terbuka, mengenali segala dosanya, dan dia pun bertobat. Ajarilah kami juga bisa berbuat seperti putra-Mu, menyapa orang, tersenyum kepada mereka, sehingga siapapun yang berada di dekat kita merasakan kehadiran-Mu semata. Allah, utuslah Roh Kudus-Mu.